Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Mekanika Teknik di pertemuan yang ke-6 yaitu materi tentang teori struktur sederhana. Apa itu struktur portal? Struktur portal atau rangka merupakan struktur yang terdiri dari batang-batang yang mampu menahan beban. Di antaranya adalah gaya geser atau disebut juga dengan shearing force. Kemudian yang kedua gaya axial. Yang ketiga adalah momen lentur. Kemudian struktur portal ini terdiri dari batang yang disambung secara kaku berupa sambungan jepit. Kemudian selanjutnya didefinisikan sebagai struktur yang terdiri dari sejumlah batang yang dihubungkan bersama-sama dengan sambungan-sambungan yang sebagian atau semuanya adalah kaku atau jepit yang mampu menerima beban gaya geser atau gaya aksial dan momen lentur. Contoh dari penggunaan struktur portal ini adalah struktur bangunan gedung, kren, kemudian jembatan, menara air, dan lain sebagainya. Adapun analisis struktur portal sederhana statis tertentu itu menggunakan persamaan sebagai berikut. Yaitu menggunakan persamaan keseimbangan statis sebagai berikut. Yang pertama, sigma Fp sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah sigma Fh sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah sigma M sama dengan 0. Setelah semua komponen reaksi dari tumpuan diperoleh, maka dapat ditentukan gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur pada setiap bagian struktur dengan menggunakan diagram benda bebas dan persamaan keseimbangan statika. Nah, portal statis tertentu menggunakan dua tumpuan yaitu Sandy dan Roll. Nah, berikut kita lihat contoh soal. Kasus yang pertama ini yaitu hitung reaksi pada tumpuan portal akibat pembebanan yang diterima berupa beban tik-tik dan beban terdistribusi merata. A adalah tumpuan sendi. Kita lihat di sini, A tumpuan sendi dan F adalah tumpuan roll. Nah, untuk penyelesaian soal ini, perhatikan penyelesaian berikut ini. Di sini untuk kasus yang pertama, kita akan mencoba melakukan analisa menghitung reaksi-reaksi yang terjadi di tumpuan pada struktur portal di gambar yang ada di depan tersebut. Jadi di sini kita akan mencari gaya-gaya reaksi yang ada di titik A dan juga di titik F. Di titik F yang sudah pernah kita pelajari bersama untuk melakukan analisa gaya reaksi. Yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu tumpuan yang digunakan, jenis tumpuannya apa. Ya, kalau di sini di tumpuan A ini adalah tumpuan Engsel, sehingga di sini ada dua buah gaya reaksi vertikal dan horizontal. Kita dituliskan RAV dan RAH. Kemudian di titik F, di sini adalah tumpuan roll, sehingga dia hanya memiliki satu buah gaya reaksi secara horizontal. Tulisan RFH. Nah, kita sudah mengetahui semuanya gaya-gaya aksi dan reaksi. Oh, satu lagi, di sini ada beban terdistribusi merata sepanjang batang BC dengan besarnya 2 kN per meter. Nah, kita harus mencari gaya resultannya dan letak gaya resultan. Untuk itu, seperti yang kita ketahui untuk persamaan gaya resultan, kita kalikan antara besarnya gaya beban terdistribusi dengan panjang batang yang dikenai oleh beban terdistribusi. Sedangkan untuk letak gaya resultannya tersebut ada di tengah-tengahnya, di setengah bagian. Yang kita ketahui di sini panjang batang BC adalah 6 meter, maka posisi FR ini adalah, ini saya beri nama dulu, FR sama dengan 2 kN per meter dikalikan dengan 6 meter, sehingga FR-nya adalah 12 kN. Dan ini posisinya adalah 3 meter. Nah, kita sudah mengetahui semua beban aksi dan juga titik-titik letak gaya reaksi. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan gaya. Pertama
pertama kita bisa mencari gaya reaksi. Oh, ini vertikal ya, maaf ini saya salah menuliskan notasinya. Kita bisa mencari besarnya gaya reaksi di titik F, RFV vertikal dengan menggunakan persamaan momen. Dan kita gunakan titik acuannya adalah titik A. Sehingga bisa kita tuliskan di sebelahnya. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Seperti biasanya ketika kita melakukan analisa perhitungan momen, maka kita harus menentukan atau mengasumsikan arah momennya. Ini saya asumsikan arah momen akan positif ketika arahnya CW atau clockwise searah dengan jarum jam. Maka jika di sini saya gunakan titik A sebagai titik acuan, gaya yang pertama ini saya mulai dari yang paling kanan aja ya, ada 1 kilonewton. Ada gaya 1 kilonewton dengan panjang lengannya terhadap titik A adalah sebesar 6 ditambah 4 ditambah 2, 12. Dan arahnya dia akan berputar searah jarum jam, sehingga dia positif. Kemudian ada RFV. RFV ketika di RFV ini kita tuliskan saja RFV dikalikan dengan panjang lengannya adalah 6 plus 4, 10. Dan di sini yang kita ketahui, jika RFV ini terhadap titik A, maka arahnya akan berlawanan dengan jarum jam, sehingga kita tuliskan minus. Kemudian dari sini ada satu lagi, kita bergerak ke kiri lagi, ada kayak FR. FR dia juga akan memberikan arah positif. Saya tuliskan FR sudah kita ketahui nilainya 12 dan panjang lengannya adalah 3. Dan ada satu lagi gaya 5 kilonewton, ini juga akan searah jarum jam dengan panjang lengannya adalah 3 meter. Sehingga kita tuliskan 5 kalikan 3. Ini apanya sama dengan 0. Dari sini bisa kita dapatkan nilai RFV sama dengan 12 ditambah 36 ditambah 15 per 10 sama dengan 63 per 10. Sehingga kita ketahui RFV-nya adalah 6,3 kilonewton. Titik A yang pertama bisa kita cari dari RAH dengan menggunakan persamaan sigma F horizontal sama dengan 0. Yang kita ketahui di sini hanya ada satu buah gaya aksi yang arahnya horizontal, yaitu 5 kilonewton. Kalau misalnya nggak positif, maka RAH-nya adalah negatif. Sehingga besarnya RAH adalah 5 kilonewton. Ini saya sudah tuliskan di sini karena ini akan saya hapus untuk melakukan analisa sigma momen di titik F. Terus sigma momen di titik F ini saya asumsikan juga CW positif. Saya akan memulai dari gaya yang ada di paling kiri. Agar tidak ada gaya yang tertinggal, maka di sini adalah RAV, panjang lengannya terhadap titik F adalah 10, dan minus RAH-nya langsung kita saya tuliskan dulu aja, kalau bingung, dikalikan panjang lengannya adalah 2, RAH terhadap titik F sama dengan belum. Dan ada 5 kilonewton, panjang lengannya adalah 5. Dan ada FR, ini akan arahnya minus. R dikalikan panjang lengannya, ini ada 3 ditambah 4, 7. Dan ada satu buah gaya lagi, 1 kilonewton, panjang lengannya adalah 2. Sehingga besarnya RAV dari sini bisa kita tuliskan 5 dikali 2
kemudian ini jadi plus ini minus 5 kali 5, kemudian ini pokoknya nggak cukup, saya tulis itu aja, RAV kalikan 10 ya, kemudian yang ini plus FR nya tadi 12 dikali 7 minus 1 kalikan 2, kelihatan ya. Oke, ya, pokoknya ini semuanya sudah didapatkan. Dari sini bisa kita tuliskan RAV sama dengan 10 kurangi 25 ditambah 84 dikurangi 2 per 10. Dan ini adalah sama dengan 67 per 10 sama dengan 6,7 kilonewton. Ini tadi RFV-nya kan sudah kita ketahui ya, RFV tadi besarnya adalah sama dengan 6,3 kilonewton. Sekarang kita ingin membuktikan bahwa gaya-gaya reaksi yang sudah kita dapatkan adalah valid dengan menggunakan sigma Fv sama dengan 0, gaya-gaya yang arah vertikal, RAV tadi besarnya 6,7, FR besarnya adalah tadi 12, kemudian RFV 6,3, dan 3 ya, jadi E sama dengan 1 minus 1 sama dengan 0. Dari sini bisa kita, misalkan ini saya bentukkan yang positif dengan negatif, 6,7 plus 6,3 sama dengan 12 plus 1, 13, 13. Sehingga terbukti bahwa gaya reaksi yang sudah kita hitung tersebut sudah benar. Untuk analisa struktur portal pada gambar tersebut tadi sudah kita dapatkan gaya reaksinya. RAV-nya ini saya tulis di sini juga 6,7 kilonewton. Kita sudah dapatkan RAV, RHH, dan juga RFV. Nah, itulah pertemuan kita untuk yang ke-6 dalam mata kuliah Mekanika Teknik ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.